ومصليا ومسلما على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. رب زدني علما وسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا الآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الترغيب في الصوم وفي حفظ الصائم لسانه وجوارحه من المخالفات وفي الإكثار من الخير في رمضان. Anjuran berpuasa, menjaga lisan bagi orang yang berpuasa, anggota tubuhnya dari hal-hal yang menyelisih syariat, dan anjuran memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Para jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pagi ini insyaallah kita akan mengkaji tentang puasa, rukun Islam yang keempat. Setelah membahas syahadat, salat, terakhir kemarin zakat, maka berkaitan dengan yang keempat adalah puasa. Islam terbangun di atas apa? 5 pondasi yang bagaimanapun kita sebagai seorang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, konsekuensinya harus menjalankan rukun Islam yang 4 lagi, ya, 2, 3, 4, 5. Tidak hanya melulu bersyahadat, tapi juga harus melaksanakan sholat, kemudian menunaikan zakat, kemudian berpuasa, kemudian haji bagi yang ada akses untuk menunaikan ibadah haji. Baru kemudian Islamnya sempurna. Islamnya baru bisa sempurna. Kalau kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu menjadikan seorang berstatus sebagai orang muslim, tapi belum muslim yang baik, karena belum apa? Belum sholat, belum zakat, masih rawan dengan ancaman-ancaman. Kemudian belum mau puasa, maka puasa ini termasuk hal yang sangat harus dilakukan agar kita ini memiliki beragama Islam dengan Islam yang sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan perintah, maka di sana ada hikmah. Dalam rangka apa zakat, dalam rangka apa puasa, dalam rangka apa haji. Maka di sana ada hikmah untuk kebutuhan kita di dunia dan akhirat. Makanya orang zakat itu, Rasulullah bersabda, hassinu amwalakum bizzakah wadawu mardakum bissadaqah. Ternyata kaitannya kebutuhan kita di dunia, kalau punya harta ingin aman, zakati. Kalau keluarga kita
ada yang sakit pingin sembuh, sedekah, tapi yakin. Hasinu amwalakum bizzakah wa dawu mardakum bis sedekah. Kalau fisik kita sudah sehat, kemudian tetap pingin sehat, rajin puasa. Rasulullah juga bersabda apa? Sumu tasihu. Berpuasalah maka kamu sehat. Ternyata kalau kita bisa rutin sehari semalam itu makan 2 kali dengan menu yang standar, tidak sampai kekenyangan, itu insya Allah fisiknya sehat tuh. Meskipun bagaimanapun ikut andil makanan ini di dalam penyakitnya, meskipun hanya sekitar 20%, tapi kita ini sakit, mau yang diabetes, mau yang kolesterol, mau yang ini, faktornya banyak karena makanan. Maka Rasulullah bersabda sumu tasihu, puasa maka kamu sehat. Salah satu hikmah untuk kita sendiri, belum lagi kemudian hikmah hati ketika orang itu lapar, nanti ingat sama orang yang enggak mampu. Wah, ketika kita ini lapar, nanti kita ingat sama saudara kita. Oh, ternyata kayak ini rasanya lapar. Akhirnya nengok ada orang kira-kira enggak makan, itu mesti iba. Mesti apa? Iba. Kasihan muncul kemudian sosialnya. Kalau kemudian kita nggak pernah lapar, akhirnya mengira orang itulah kenyang aja semua. Padahal yang kenyang itu kita. Tapi mengira orang lain itu ikut kenyang. Tapi kalau kita lapar, mengira orang lain juga lapar. Maka kita akan merasakan ternyata beratnya lapar. Ternyata membiarkan orang lapar sementara kita kenyang, itu salah satu imannya orang nggak sempurna. Namanya wallah apa? La yu'min alladzi yashba' wa jaruhu ja'i'. Belum bisa dikatakan orang itu imannya sempurna kalau ada orang kenyang sementara tetangganya lapar. Makanya Sayyidina Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu niru kayak begitu ya, hebat ya. Beliau gak mau makan kecuali memastikan di semua tetangganya itu 60 orang. Waktu itu bertetangga dengan 60 orang. Dipastikan dulu 60 orang itu udah kenyang semua, baru kemudian apa? Mau makan. Itu luar biasa. Jadi pas mau makan itu masih nengok. Udah makan, Pak? Gimana keluarga? Udah makan semua? Alhamdulillah. Sana alhamdulillah baru mau makan. Subhanallah. Kita kadang nggak noleh. Apalagi ya terbiasa makan terus, kadang merasa orang itu kenyang semua, padahal yang kenyang itu kita. Maka sama Allah dilatih dengan yang namanya puasa, biar sadar ternyata ada orang yang namanya apa? Lapar, bagian daripada rukun Islam. Qala berfirman Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudah. Al-ayah ya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang percaya, yang iman terhadap Allah dan Rasulnya. Kutiba, telah diwajibkan alaikum atas kalian. Apa yang telah diwajibkan? Asyamu, puasa. Kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan apa? Puasa. Alal ladzina, atas orang-orang banyak, min qablikum, dari sebelum kalian. La'allakum, agar supaya ada kalian tattaqun, itu mendapat predikat
takwa. Ayyaman, waktunya juga enggak lama, beberapa hari, ma'dudatin, yang ayyam ma'dudatan, beberapa hari yang bisa dihitung jumlahnya. Ini perintah wajibnya puasa, tapi tidak menyebut kewajiban puasa di bulan Ramadan. Allah, namanya Allah itu murabbi, Rabbul Alamin, yang merawat, yang mengatur, yang mendidik. Sekecil apapun Allah yang Robnya, ya. Ngerti ya Allah itu. Pola bahasanya saja Allah itu bagaimana kemudian mau membebankan sesuatu kepada hambanya, itu Allah ngerti. Nah, namanya pencipta. Kalau kita ini kadang nggak ngerti ya. Allah itu mengerti bahwasannya orang lapar itu repot. Namanya orang manusia itu kan pengennya makan, namanya ada mulut. Tahu-tahu kemudian pengen, mereka yang lapar, yang pengen makan ini jangan makan. Gimana caranya? Usahakan nggak makan. Sementara makan itu sudah salah satu dari nafsu seorang hamba. Kemudian diingatkan oleh Allah bahwasannya perintah untuk makan, untuk tidak makan, di samping hikmah, cara memerintahnya itu loh yang luar biasa ya. Cara nyuruhnya. Kata Allah, hei orang-orang yang beriman, kalian ini telah diwajibkan puasa. Bukan kalian saja yang diwajibkan puasa, orang-orang dulu sebelum kalian itu juga sama, tak wajibkan puasa. Jadi kita ini jadinya ringan karena perintah ini ternyata bukan kita saja, semua orang memang diperintahkan. Jadi Allah membahasakan kita, nyuruh kayak kita punya anak, ayo kamu kerja bakti. Bukan kamu saja yang kerja bakti, pokoknya dari dulu sama ya. Semuanya tak suruh kerja bakti, kakak-kakakmu itu tak suruh kerja bakti, sama. Jadi itu kan menjadi mengurangi apa? Beban, karena ada aturan yang dibikin rata. Kemudian bahasa Allah yang kedua, perintah puasa ini agar menjadi ringan, Allah bilang la'allakum tattaqun. Tujuan kamu ini puasa itu agar meraih predikat takwa. Apa takwa itu? Fungsinya ya nanti kalau sudah dapat predikat takwa ini, tujuannya agar kamu bisa berada di sebuah tempat yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Modal sertifikat itu kamu nanti berada di sebuah tempat yang enggak pernah dilihat oleh mata, enggak pernah didengar oleh telinga, enggak pernah terlintas di dalam benak siapapun. Kemudian masih ditambah lagi sama Allah, ayyamam ma'dudat, saya nyuruhnya enggak lama-lama, kata Allah. Hanya ayyaman, beberapa hari, ma'dudatin, yang bisa dihitung jumlahnya. Makanya kalau kita mengatakan kita ini wajib berpuasa 1 bulan penuh, itu bahasa kita. Bahasa Allah gak pernah nyuruh untuk berpuasa 1 bulan penuh ya. Allah itu menggunakan bahasa puasa itu hanya hitungan hari, meskipun hakikatnya memang 1 bulan. Tapi ini kan bahasa marketing. Bagaimana sekiranya dagangan itu terlihat murah. Jadi orang bahasa-bahasa sales itu kan begitu. Sekiranya dagangan itu kelihatan murah, kemudian pembeli itu merasa ringan, itu kan menggunakan bahasa yang sekiranya pembeli, konsumen itu merasa ringan, itu dibikin bahasa yang tidak membebani. Misalnya kalau kita mau jual barang, jual handphone,
Berapa Pak handphonenya? Cuman 999.999 rupiah. Jadi bahasanya tulisannya itu tetap 900.000. Jadi kalau ditanya orang itu berapa Pak barangnya? Masih hitungan ratusan ribu. Masih ratusan ribu, kayak enggak besar. Tapi kalau berapa harganya? 1 juta, lah bunyinya udah juta ya. Mau menjual barang harga 10 juta ditulis 99 juta. Belum puluhan juta. Mau membuat harga 100 juta ditulis 99 juta sekian. Jadi belum tertulis 100 juta. Kan konsumen merasa itu perkara ringan. Wah, cuma masih ratusan ribu. Padahal ya 1 juta. Makanya Allah nyuruh kita puasa nggak pakai bulan. Karena Allah itu ingin perintah puasa yang memang berat ini terasa ringan. Maka Allah menggunakan bahasa ayyamam ma'dudat, beberapa hari yang bisa dihitung jumlah. Ya, pas dihitung 29 hari. Kadang ya 30 hari. Ya 1 bulan. Cuman kalau kita sering bilang ke anak kita nanti, ya kita berapa lama puasa? Kalau punya anak, kok puasa terus? Ya memang puasa 1 bulan, lama betul. Karena kita menggunakan bahasa bulan. Coba pakai bahasanya Allah. Kalau anak kita yang kita ajarkan puasa nanya, berapa lama ya kita puasa? Beberapa hari saja. Beberapa hari saja. Anaknya, wah cuma beberapa hari. Tapi beberapa harinya nggak siap-siap. Ternyata sampai berapa? 29 hari, 30 hari. Tapi kan sudah membuat ringan. Allah pertama kali membuat ringan. Hei orang yang beriman, kalian diwajibkan puasa. Bukan kalian saja, yang dulu-dulu juga sama tak wajibkan puasa. Ringan kan? Udah begitu nanti kamu ini kalau puasa nanti punya sertifikat. Apa? Wah, nanti gunanya untuk ini sertifikat ini. Itu pun juga enggak lama, cuman beberapa hari yang bisa dihitung. Terus oleh Allah dibikin ringan lagi. Faman syahidah faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kata Allah nanti yang lagi sakit ya, yang lagi sakit atau yang lagi bepergian nanti aja lah di hari-hari yang lain. Oh, berarti kayak bukan sebuah beban ya, yang berat. Karena dibilangi nanti yang sakit atau yang lagi bepergian nanti aja di hari-hari yang lain. Jadi kita lebih ringan lagi. Dari awal sudah dibilangin begitu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nanti yang enggak sanggup kasih makan aja ya sama orang miskin. Karena memang dia sudah sakit gak bisa diharapkan lagi sembuhnya, atau kemudian sudah tua renta yang gak sanggup untuk berpuasa, jadi gak usah puasa, bayar fidyah dengan cara memberi makan orang miskin. Jadi perintah-perintah kayak begitu itu menunjukkan bahwasannya puasa itu sebenarnya perkara berat, tapi dibikin oleh Allah bagaimana caranya ringan dengan sebuah bahasa. Kita kan sering kan membebani orang itu dengan bahasa yang baik, akhirnya jadi ringan. Kadang perkara itu ringan gara-gara bahasanya aja yang rumit, akhirnya jadi berat. Cekcok rumah tangga juga sama. Kadang perkara sepele dibesar-besarin, berantakan. Kadang sesuatu yang berat di rumah tangga dijalankan dengan nyaman gara-gara apa? Bahasanya dibikin ringan. Wah, itu pinter-pinternya gitu. Allah ya betul-betul Rob. Betul-betul apa?
Rob. Dek, hari ini kita harus bayar tagihan sekian, ini bagaimana ya? Pakai bahasa ringan ya, dengan menggunakan bahasa ya, namanya kita tinggal di rumah masih ngontrak ya. Ternyata aturannya itu begini ngerti kan, jadi apa? Ringan. Tapi kalau langsung dibilang itu loh gara-gara kamu itu loh cari yang ini cari yang rumah yang besar ya, sewanya mahal ya, ginilah jadinya, was berat duluan ya. Tapi coba pakai bahasa namanya ngontrak, terus tempatnya bagus, ternyata tagihannya gede, jadi kita nggak bisa begini. Akhirnya apa? Ringan. Yang berat jadi ringan karena sebuah bahasa. Allah mau bikin puasa itu betul-betul apa? Ringan. Subhanallah, saya kalau merenungkan firman Allah terkait puasa itu, ya Allah, Allah itu betul-betul Rabbul Alamin. Kalah bahasa sales ya. Bahasa sales itu kalah. Pak, ini Pak ada barang bagus, harganya murah. Ada barang bagus, harganya murah, terjangkau Pak, nggak sampai jutaan, cuman ratusan ribu doang. Wah, langsung pikiran kita jangkau, cuman ratusan ribu. Dibanderol memang ratusan ribu, meskipun 999.900 rupiah. Tapi kan kita cerita pun ke orang berapa? Ratusan ribu aja. Ringan. 900.000 itu kelihatan lebih ringan daripada bilang 1 juta. Itu bahasa. Manfaatnya disampaikan. Udah begitu bilang, nanti kalau nggak bisa diangsur. Nggak bisa sekarang, bisa diangsur. Wah, ringannya Masya Allah. Allah bilang puasa nggak bisa sekarang karena alasan sakit, karena alasan bepergian, nanti aja di hari-hari yang lain. Tapi ya dibatasi waktu 1 tahun untuk membayar. Kalau nggak bisa ya ada dendanya barang dalam mazhab. Lewat dari batas waktu yang harus membayar ya ada denda. Apa dendanya? Bayar fidyah. Itu pun masih khilaf tentang konsekuensi melewati batas waktu membayar. Kan sudah 1 tahun harusnya bayar. Kasih kelonggaran segitu lama, ternyata bablas 2 tahun belum bayar. Itu bagaimana ya? Lama ada yang mengatakan ya bayar tapi ditambah apa? Denda. Karena apa? Melewati batas waktu. Ternyata konsekuensi itu juga ada di dalam orang yang enggak melaksanakan ibadah puasa. Terus bahasanya itu dibikin halus. Ini yang beli nih Pak, di sini bukan Bapak saja. Dari dulu orang semuanya pada pakai ini. Itu wah, akhirnya kita pingin beli, padahal nggak pingin beli karena wes gak seneng. Itu gara-gara apa? Sebuah bahasa. Makanya nanti di ayat yang lain, faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, itu yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Nah, kewajiban puasa di bulan Ramadan ini ayatnya di surat Al-Baqarah ayat 184. Kalau kewajiban puasa tanpa diketahui kapan bulannya, itu Al-Baqarah ayat 183. Jadi agak kurang tepat kalau kita mengatakan apakah puasa Ramadan itu wajib? Wajib. Mana dalilnya? Dengan menggunakan dalil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Gak cocok. Wong itu enggak ada keterangan puasa Ramadan. Wajibnya puasa Ramadan itu ya ini, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan turunnya Quran. Baru disebut faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa di antara kalian melihat hilal masuknya bulan Ramadan, maka bagi dia harus puasa. Nah, ini kewajiban berpuasa di bulan
Ramadan. Cuma di ayat 183 ada informasi bahwasannya kita punya kewajiban berpuasa sebagaimana orang terdahulu. Orang terdahulu wajib puasa, ya kita juga wajib. Bulannya beda, orang dulu di bulan Muharram, kita di bulan Ramadan. Ini yang ayat 183 itu bukan menjelaskan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, bukan. Tapi informasi kalau kita punya kewajiban untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu. Loh kok tahu kalau bulan Ramadan itu wajib puasa? Ayat 184-nya. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Quran. Bagi siapa saja yang mendapati masuknya bulan Ramadan, maka harus bagi dia melaksanakan puasa. Nah ini namanya apa? Perintah. Itu pun Allah ulang lagi, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yang bepergian, yang sakit, yang bepergian, tidak usah di bulan Ramadan itu, nanti puasanya di hari-hari lain aja. Kok segitunya? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah itu kepingin kamu ini apa? Ringan. Allah itu gak pengin kalian ini berat. Allah itu pingin kalian ini mudah menjalankan ibadah puasa. Allah itu gak kepingin kalian ini sulit. Yang penting bisa menjalankan puasa Ramadan. Tapi Allah jangan dibohongi. Gak sakit bilangnya sakit. Iya kalau manusia bikin resep dokter sakit, sebenarnya gak sakit, bisa. Namanya makhluk. Mau bepergian ada persyaratan bla 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 bla, sebenarnya nggak melakukan hal itu tapi bikin aja kertas, bisa mungkin. Tapi Allah nggak bisa bikin resep dokter kalau dirinya sakit, sebenarnya nggak sakit. Karena apa? Karena Allah itu mengetahui yang zahir, juga mengetahui yang batin. Nggak bisa dibohongi. Kalau kamu memang sakit, nggak pakai resep dokter lah. Kamu tahu kalau kamu ini memang sakit, nggak usah nunggu resep dokter. Perasaan kamu sakit gak sanggup untuk puasa, sudah wes, gak usah puasa dulu, nanti di hari-hari yang lain. Kamu lagi bepergian, gak harus ada bukti apa? Tiket. Memang bepergian, ya sudah, gak usah puasa. Yang penting syaratnya terpenuhi. Yang membolehkan untuk tidak puasa sejauh apa? Masa fatul qasar, di mana kita ini bepergian kemudian cukup untuk bisa melaksanakan sholat qasar jarak tempuhnya. Tapi kalau sini Batu Haji sehingga belum boleh, terlalu dekat. Ya, baru nanti kita baca hadisnya. Itu bahasa Allah ya. Kalau kita ingin ringan puasa ini atau berbicara, gunakan bahasa Al-Quran. Kalau pakai bahasa makhluk memang biasanya apa? Kadang jadi berat. Monggo silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Sudah bicara Ramadan, kayaknya udah Rabiul Awalnya sudah habis. Sekarang tanggal 1 Rabiul Tsani ya. Sudah masuk Rabiul Tsani, nggak lama lagi udah puasa. Monggo silakan, muskilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya tertarik dengan yang tadi Pak Ustaz, masalah bertetangga. Kita makan tapi ada tetangga kita yang tidak makan. Itu kan tadi Pak Ustaz bilang sekitar 40 rumah di sekitar kita. Kalau misalnya tetangga itu di kampung halaman kita Pak Ustaz. Misalnya kayak saya kan di belakang Padang tuh. Ada tetangga saya di belakang Padang, ada beberapa orang yang dalam keadaan susah. Apakah itu menjadi kewajiban kita yang merantau atau memang kewajiban orang yang ada di sana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tetangga itu nanti banyak ya yang definisinya tetangga itu banyak. Tapi salah satu hadis yang kita ketahui
dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan tetangga itu adalah 40 rumah kanan, 40 rumah kiri, 40 rumah depan, 40 rumah ke belakang. Wes banyak. 40. Kanan, kiri, depan, belakang. Makanya di sini hakul jar. Jadi hakul jar itu apa haknya tetangga? Haknya tetangga itu dimuliakan, dihormati, macam-macam. Karena dulu itu kan ada kasusnya gini, ada khususnya ya Rasul, hadis riwayat Imam Baihaqi. Ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltu bihi dakhaltul jannah. Rasulullah tunjukkan aku ini satu amal, jika amal perbuatan ini aku lakukan, aku nanti masuk surga. Maka kemudian Rasulullah bersabda, kun muhsina, kamu harus jadi orang baik. Rasulullah itu memang cerdasnya luar biasa. Rasulullah tunjukkan aku satu amal, jika aku lakukan amal tersebut, aku nanti masuk surga, kata Rasul. Rasulullah ditanya begitu, Rasulullah jawabnya apa? Kun muhsina, kata. Ya, kalau ingin masuk surga kamu jadi orang baik. Mikir lagi yang nanya. Fa kaifa alam bi anni muhsinun ya Rasulullah? Tahu dari mana Rasulullah kalau saya ini orang baik? Simple, Rasulullah bilang, idza qala jaruka bi annaka muhsinun fa anta muhsin. Wa idza qala jaruka bi annaka musiiun fa anta musi. Tolak ukurnya tetanggamu. Tetanggamu bilang kamu baik, berarti kamu baik. Tetanggamu bilang kamu orang nggak bener, wah problem lah kamu berarti itu memang. Tolak ukurnya itu tetangga. Selentingan tetangga itu kita harus tahu mengenai diri kita. Kalau kita ini baik, berarti informasi yang kita ketahui dari mereka, kita ini memang baik. Ya, tapi tetap gak harus sombong. Cuman ingin tahu saya ini baik apa enggak, tolak ukurnya apa? Tetangga. Begitu juga ingin tahu kita ini ternyata orang yang enggak benar, tolak ukurnya apa? Tetangga. Makanya kenapa kok Rasulullah itu sering didatangi sama malaikat Jibril sampai Rasulullah mengira kalau tetangga itu dapat warisan. Lam yazal Jibril yusini bil jar hatta dhannantu annahu sayuwarrithu. Jibril itu sering, kata Rasul, sebentar-sebentar bilang, Muhammad tetanggamu, Muhammad tetanggamu, katanya. Jangan lupa Muhammad tetangga. Kok ngomong masalah tetangga terus Jibril itu, sampai saya itu mengira kalau tetangga itu dapat warisan. Artinya kalau meninggal berarti tetangga dapat warisan, padahal enggak. Kalau cuma tetangga biasa enggak bisa dapat warisan, karena warisan itu harus ada hubungan kerabat. Yang nomor 2 harus ada hubungan pernikahan. Yang nomor 3 ada hubungan apa? Seorang memerdekakan budak baru apa? Bisa dapat warisan. Ini enggak ada pernikahan, enggak ada hubungan kerabat, disebabkan nasab atau musyawarah, maka kan enggak dapat warisan. Cuma kok Jibril ngomong terus sampai tak pikir apa? Tetangga itu dapat warisan. Ternyata enggak. Tapi saking seringnya akhirnya menjadi tolok ukur keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus memuliakan tetangga. Nah, tetangga ini jenisnya beda-beda memang. Ada yang muslim, ada non muslim. Ternyata dulu Nabi itu kalau masak makanan itu orang Yahudi sekelilingnya diperhatikan. Tadi ada enggak yang kesini? Bagaimana tetangga kita yang Yahudi? Bagaimana? Masya Allah, saking hati-hatinya dengan tetangga. Makanya kalau jenengan kemudian berbicara tetangga ini disempurnakan karena dia yang sering berinteraksi dengan kita. Nah, kalau di kampung bagaimana ya? Kalau sampai di kampung kemudian kita masih memperhatikan lagi, sementara kita sudah gak di kampung lagi ya.
sudah di tempat perantauan. Fa insya Allah kita bukan orang baik lagi insya Allah ya. Sudah over baiknya itu. Kalau di kampung aja masih diperhatikan semua. Karena itu maksudnya gini loh. Rasulullah bilang kalau kamu masak yang banyak bikin kuah. Kenapa? Khawatir tetangga kanan kirimu mendengar, mencium aromanya. Sementara pas kita tahu dia kepingin, kita nggak bisa ngasih. Maka yang banyak bikin kuah. Kuahnya itu airnya diperbanyak. Nanti pas masak aromanya tercium, ternyata tetangga bilang, enak kali Bu, masak apa aja. Ya gitu. Pas diomongin begitu itu kira-kira 40 rumah ke sana itu paling ini ya kemungkinan. Iya Bu, tadi masak ini alhamdulillah masih ada. Cuman maaf tinggal ininya saja. Coba aja, coba icipi gitu loh. Karena masalah tetangga itu yang setiap hari berinteraksi dengan kita, meskipun tinggal kuahnya saja. Tapi jenengan harus ngerti, berbuat baik pada tetangga itu yang dekat dulu. Wassahibi bil jambi. Yang dekat dulu, kemudian yang jauh. Karena yang berpotensi paling dekat tahu informasi itu yang paling dekat. Ini yang pintunya paling dekat itu kemungkinan besar yang paling tahu. Makanya kalau berbuat baik sama tetangga jangan yang jauh dulu, yang dekat dulu, meskipun akrabnya sama yang jauh. Masa ini habis masak ditaruh di mana? Orang Jawa, orang kampung saya bilangnya ater-ater, dibawa habis masak. Ngelewatin yang dekat nggak dikasih. Yang jauh karena akrab sana kasihan, yang mencium aromanya yang sini. Nah makanya ya yang dekat dulu baru yang jauh. Ini namanya hakul jar. Hakul jar ya. Kalau jenengan mau lebih lagi ya yang di kampung itu subhanallah, ini yang di kampung. Tapi yang paling inti yang di sini. Misalnya Pak Rizal tadi gambarannya di belakang padang, bagus di belakang padang, kalau bisa sebelakang padang. Oh, bisa. Kalau Nabi Muhammad itu kan sedunia. Nabi Muhammad itu sedunia, kebaikannya dapat semua. Kita di sini di tempat perantauan dengan di tempat kita lahir, ya bagus. Karena nanti yang akan menjadi saksi itu kan minimal tetangga kita yang jelas-jelas kita akan dibawanya ke masjid, dibawanya ke kuburan, siapa lagi kalau bukan tetangga? Siapa yang akan bersaksi? Mestinya tetangga yang sering berinteraksi. Padahal kalau tetangga bilang, Masya Allah, siapa meninggal? Yang dibawa kemari, masjid siapa Pak meninggal? Si fulan. Ya Allah, tetangga pada bilang, udah meninggal ya Allah, baik betul orang itu. Baik betul, ngomong baik betul itu penting. Nanti kalau jenazah kita dibawa, siapa Pak meninggal? Si itu. Oh itu, yang biasanya suka ganggu itu lah. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena Rasulullah bilang ya pada Sayyidina Umar ketika ada jenazah lewat, murru bi janazatin. Tetangga-tetangganya pada bilang, orang banyak itu, wah ini yang fulan yang begini begitu itu. Pada bilang baik. Rasul bilang itu pasti nih, pasti kata Rasulullah. Suatu saat ada jenazah, tetangga-tetangganya yang tahu dia mati itu pada ngomong, wah nih siapa yang mati? Si fulan. Yang nggak bener itu. Kata Rasulullah, pasti nih, pasti ini. Sayyidina penasaran. Rasulullah kok sama-sama pasti? Kemarin orang pada bilang itu baik, katanya pasti. Yang ini bilang nggak bener, bilangnya apa? Pasti. Kata Rasulullah, yang dibilangin baik itu pasti surga. Kalau pada bilang nggak bener itu pasti neraka. Makanya kita perlu membangun image kita ini orang baik. Dengan cara apa? Menghormati tetangga. Tolak ukurnya begitu. Jangan sampai nanti pas jenazah kita digotong, orang pada ngomong kalau kita ini enggak bener ya. Insyaallah bisa dipahami?
Tapi kalau bisa tambah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ah, mumpung ingat ya, karena ini berbicara jenazah ya. Kemarin saya baca belum sempat balas nih. Ada keluarganya siapa? Pak Rusli, Ibu Nunung ya, ibunya ya. Ibu Nunung saya tengok itu nulis ibunya wafat ya, betul ya? Kita doakan Fatihah, suratul Fatihah. Semoga almarhumah oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di tempat yang baik. Kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi satu taman dari sekian taman-taman surga. Amin Allahumma amin. Berarti sekarang Pak Rusli dan Ibu Nunung keluarga ke kampung ya. Ya, mudah-mudahan perjalanannya keluarga diberi perjalanan yang lancar, kemudian diberi pahala yang besar, diberikan ketahaban oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, sampai di sini insyaallah paham ya. Jadi harus husnudzon terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul ya, bahwasannya ada syariat zakat, ada syariat puasa, ada syariat ini, semuanya dalam rangka kebaikan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.